Tim Gerakan Pencari Keadilan cecar pengurus inti Koperasi BKPT Ciawi dalam rapat yang digelar di depan anggota DPRD dan pejabat Dinas Koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Rapat yang mempertemukan antara Tim Gerakan Pencari Keadilan dengan pengurus inti Koperasi BKPT Ciawi itu berlangsung panas karena tim GPK bersikukuh keras untuk tetap menduduki dan menguasai gedung BKPT beserta seluruh aset milik Koperasi BKPT. Sementara para pengurus Koperasi BKPT yang dinilai lamban dan banyak mengulur-ngulur waktu dalam menyelesaikan permasalahan macetnya uang tabungan dan simpanan anggota Koperasi BKPT dicecar dan dikecam habis-habisan oleh Ketua GPK Rudi Daudi, Sekjen GPK Deci Kusadianto, dan Ketua Korlap GPK Trisno Romansyah. Rapat yang digelar di gedung BKPT itu dihadiri oleh pejabat Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan, 2 orang anggota DPRD fraksi PAN dan PKB, Muspika Ciawi, anggota LSM dan Ormas, juga para korban BKPT. Rapat yang seakan mendakwa para pengurus BKPT itu berlangsung dalam penjagaan ketat aparat kepolisian Resor Kota Tasikmalaya dan polisi sektor Ciawi. Akhirnya rapat yang mengkonfrontir tim GPK dan pengurus BKPT itu menyepakati keinginan dari pihak pengurus BKPT untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa pada tanggal 13 September 2020. Rapat anggota luar biasa yang akan digelar 13 September itu wajib dilaksanakan karena atas permintaan dari para anggota Koperasi BKPT yang didorong oleh tim GPK, merupakan prosedur yang harus ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Menteri Koperasi apabila situasi dan kondisi sudah gawat darurat seperti yang tengah terjadi di Koperasi BKPT Ciawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mayun mama orang sami-sami menjadi puji kalayan seluruh kehadiran kita hari ini. Alhamdulillah dina dinten ieu jam ieu urang sadaya biasa kumpul ngalingin dina rada masalah kegiatan BKPT dengan Marcos salajengna melakukan simkuringan untuk menggelar pengersa mengatur waktos anuaran kesmasilan waktos pada khususnya maka Bapak Ketua 1 namun Bapak Ketua 1 ingat keayaan tinggalin sadaya kapaksa di simkuring jika nanti mewakilkan ke simkuring namun simkuring tidak bersedia di salah-salah namun nantinya Bapak Ibu simkuring dina lebet 5 tahun 4 tahun kan 4 tahun parantos 5 wangsulan ini terang 5 wangsulan simkuring di BAP di tingkat Polres Kabupaten Kota Tasikmalaya. Dina waktosna BAP tikawit kahiji nu terakhir simkuring selaku ketua 2 nyawaskeun masalah keadaan BKPT terutama di bidang niaga. Kita langsung di bidang niaga. Tina bidang niaga simkuring sabarkan ketika simkuring kali abas padi pemi termasuk bapak-bapak pengawas kode teu aya anu kapasihan kuningan baik dina pelaksanaan administrasi penerimaan uang, pengeluaran uang, kami tidak merasa. Cuma itu dikelola oleh Bapak Ketua BKPT. Oleh karena itu, masalah ini simkuring masih kene aya atos nama anu nembe didugikeun ku para di pihak kecamatan, pihak kabupaten, oke di pihak Bapak penggerak pencari keadilan memang tidak enak direngsekukan. Namun tadi oke saur
Bapak di Kapolres atau Polsek atau di Bapak Pandan Ramil urang ngayakeun teh sing anu tiis caina herang caina beunang laukna. Jadi seolah-olah urang saeutik gede nempuh heula hukum. Naon margina? Margi salaresna BKPT di tahun 2017 ketika ayeuna teu acan ngarasakeun RAT. Malihan ku sekretaris 2 kanggo laporan RAT 2016-2017 para tidak mau namun teu acan dilaksanakeun. Nah, ku ayeuna kajadian BKPT nu mika ieu ye sing kuring mohon-mohon ka sadayana kami ka anggota-anggota termasuk dirugikeun da sadayana oge dirugikeun gitu nu mawi sing kuring ngusulkeun ieu mah ulah ayeuna disukunkeun keputusan gitu maksudnya. Tapi sesuai anjuran di dinas koperasi, memang ayeuna tersebut rapat luar biasa dina kopna teh sanes rapat luar biasa. Jadi dia mengukur pertemuan mirari solusi anu paling tereh mana aku aya dina rapat era luar biasa anu heume diseurkeun ku di pihak kadinasan. Dina ieu simkuring insyaallah di bawah angka 15 September akan melaksanakan itu lagi. 15 September insyaallah mudah-mudahan baik Allah biasa dia biasa ngalaksanakeun kalian bumi simkuring saparakan sehat. Amin. Kalau sadaya roke Bapak itu saya udah berapa kali ke rumah tetap tanggal sekian siap. Nggak ada kenyataan Bapak itu. Capek kami Pak. Aja makan dulu. Nggak biarin nggak apa-apa. Cross check nggak apa-apa. Biarin. Teruskan Pak Haji. Cari kata. Liput saja. Teruskan Pak Haji. Nah, simkuring itu hoyong mah pemimpin hoyong di pasian waktos. Upami teh di waktosan panginten kumaha. Kumaha kejadian lagi. Panginten seolah-olah dilaksanakan dengan tidak ada masalah hukum. Itu rumawi simkuring sa di mana wakilan kabupaten ayo urang ngalaksanakeun rapat luar biasa di 15 September anak kira-kira tanggal 2 di pertama 15 anak itu kanggo naon simkuring kanggo milarikan jauhna dak rapat luar biasa mah paling minimal 1/5 upami 1/5 kilo 800 ribu anggota sadayana panginten 180-an 180-an kira-kira tak 175 tepatnya 175 jamu tak iya biasa dilaksanakan puasa itu upami ayeuna dietan ieu 50 ke duka dacan aya umawi kurang jumporan dilawe atawa masih ada waktu saya kasih kuring mana Bapak ayeuna moal nepikeun kitu ayeuna bade ngajawab Bapak 3 kali 4 kali simkuring teh sanes ketua hiji simkuring teh ketua 2 teh biasa mutuskeun aya kene ketua hiji Iya. lamun ketua hiji ayeuna teh aya simkuring baru teh saputuskeun eta mung simkuring ngajawab ya bade nepangan sadayana malihan tahir amun fotokopi Bapak itu bisa kita fotokopi dia jadi bosna. Nah, mau biasa dilaksanakan. Makanya tak ngayung nama Tuki. Pak Haji itu mama bawa ngayung di Pak Haji. Tapi kebiasaan ngutus ke tanggal 1 sok orang ayat itu ayat. Simkuring ya pesan aku. Nanya dikasih kulit datang dari kumai sana itu pikir malah dia uji fotokopi. Ya salah. Ngepika ini muter lagi loh, muter lagi. Ayat ulama di Bapak BPK ayat itu saya kasih buku
yang simpuling talatan kepada dasar. Kadang, ya, punten kepada Oja, antosan di putrana dibayar di Pak Agus. Nah, yang berbalik rapat. Tuh, tapi dah alhamdulillah. Muntah ina, muntah wantaran. Ayeuna tos aya sadayana, Pak Haji Naronjak, sekretaris ini, alhamdulillah secara biasa Bapak wajib jasa sangat menentu itu simpuling kan saudara-saudara atas hampir 80 kira biji atau itu di suatu hari ini nya alhamdulillah mudah-mudahan sehatkan biasa ngarajangan ini sadayana biasa kurang terlalu teman dina hasil usaha bersama teh atau usaha rawat bersama teh biasa ngahasilkeun anu pasti sadayana bahwa pihak urus bahwa pihak anu termasuk bapak-bapak selaku anu ngeciciran karena keadilan. Mati adil dia lupain ikut tadi Pak ayat di kamu menurut keadilan sing ini lamun ayat yang ditodor yang dia buku waktu jauh memang ditodor dengan kapan depan dia KPR dia memperjuangkan anak sedang seluruh dia anu menikah ini waktu dia ke ayat daya kumawinya dari daya nama sadayana upamanya barang dua digeun ka sadaya itu yang utang simpuling namun dia mah utang daya mah pendapat simpuling itu jadi masalah mau begitu di sana dia dical dijual itu dical yang dibuat kita lain yang kan buat rumah atau nanti sadaya ada dibuat ini berasa karena aturan itu persentase eta pada itu rupina disimpuling dicetakkan sakitu kirang langkungna disimpuling manusia dengan segala kalepatan balas itu mulia ngapunten kana segala kakirangan billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan September 2019 ya juga untuk meneruskan pendahuluan saya juga pernah melaksanakan mengumpulkan pengurus Pak ya pada waktu itu bulan Januari kita bersama-sama dengan mitra kerja saya kepala Dewan Dekopinda Kota Tasikmalaya kepala KPKPRI Kota Tasikmalaya kita berembuk waktu itu kita nyarankan secepatnya untuk mengadakan rapat luar biasa. Jadi kan di dalam kegiatan koperasi itu RAT ataupun rapat luar biasa merupakan keputusan yang menjadi dasar kegiatan di dalam perkoperasian. Nah, kalau yang sehat itu koperasi tiap tahun harus melaksanakan RAT, rapat anggota tahunan. Karena mungkin di sini ada masalah-masalah yang barangkali yang ketahui sehingga 2016, 17 sampai sekarang tidak melaksanakan RAT. Jadi kalau misalnya memang ada hal yang memang urgen untuk dipecahkan masalah, solusinya untuk mengadakan rapat luar biasa. Tapi kegiatan ini menurut Bapak bagaimana Pak kegiatan ini? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada GPK ya, Gerakan Pencari Keadilan yang telah menginisiasi atau memediasi untuk bisa terselesainya masalah yang ada di BKPT Ciawi ini gitu. Karena sekalipun misalnya ada apa-apa kalau misalnya belum melaksanakan rapat luar biasa itu tidak sah karena kepentingan keputusan tertinggi adalah rapat anggota koperasi ataupun rapat luar biasa. Tapi seandainya nanti rapat anggota tidak terselesaikan bagaimana Pak itu? Mudah-mudahan saya mengharapkan nanti ada petugas penyuluh PPKL bisa sebelum tanggal 13 September terus berkomunikasi dengan pengurus yang ada di sini sehingga apa yang menjadi janji pengurus bisa melaksanakan rapat bisa terwujudkan. Seandainya rapat itu sudah selesai, ya. Kemungkinan tidak selesai dalam rapat RAT itu bahwa ada hak nggak buat anggota untuk menuju seperti ini? Iya. Nah, jadi ya mudah-mudahan saja saya juga mengharapkan di dalam nanti tanggal 13 September adanya rapat luar biasa ada semacam beberapa keputusan yang mengikat
baik kepada anggota ataupun pengurus, sehingga apa yang diinginkan oleh anggota ya barangkali yang dirugikan barangkali bisa terpecahkan solusinya. Bagaimana harapan Bapak ke depannya ini mengenai koperasi ini, Ya, Pak? saya mengharapkan koperasi tidak hanya di koperasi BKPT ini, akan tetapi di koperasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Gitu kan. Saya ketika sebelum ada COVID, saya berkeliling ke Kabupaten Tasikmalaya, gitu ya, menghadiri RAT. Karena dengan adanya COVID, RAT melalui Zoom, gitu, Zoom. Nah, ketika saya menghadiri RAT, saya selalu memberikan amanat kepada para pengurus koperasi. Yang namanya pengurus koperasi itu harus amanah dan istiqomah, gitu. Sehingga jangan sampai terjadi apa yang ada di Ciawi ini. Itu barangkali, Pak. Iya. Bagaimana kesan dan pesan Bapak untuk anggota dan untuk GPK ini, Pak? Saya mengharapkan kepada anggota gitu, kaitan dengan nanti di rapat luar biasa supaya bisa mengungkapkan apa yang diharapkannya, ya. Kemudian juga pengurus bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan para anggota. Kedepannya ini kan yang namanya koperasi pegawai negeri itu saat ini memang ada semacam bukan bermasalah ya, jadi terkendala dengan adanya non tunai. Iya. Jadi non tunai Untuk niaga gitu, Pak ya? bukan. Jadi yang namanya pegawai negeri itu kan ada istilah sekarang non tunai. Iya. Gaji itu tidak melalui bendahara gaji. Nah, barangkali ini juga merupakan kesulitan bagi pengurus koperasi pegawai negeri yang memang saat ini gaji PNS-nya non tunai. Sehingga uangnya itu misalnya Bapak pinjam uang ke koperasi yang biasa dipotong oleh koperasi, sekarang mah tidak bisa. Gitu. Nah, makanya saya selalu mengharapkan kepada para anggota koperasi jangan sampai kalau misalnya upami namut artos lagu nama juta gentar, tapi upami pas lagu mayar lagu nate ekek pae. Nah, jangan begitu. Yang namanya koperasi itu kan nuuran, tiuran, tururang. Coba kabar ada hasil usaha? Tidak ada. Kalau koperasi mah tiap tahun ada hasil usaha. Itu barangkali, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas